siang pemirsa Global News 7. CIC minta KPK tangkap dan penjarakan Gubernur Kepri Ansar Ahmad terkait korupsi tambang di Kepri. Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (DPP) CIC meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mendalami dan mengusut tuntas laporan masyarakat atas dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Kepri Ansar Ahmad terkait dana jaminan pengembalian lingkungan DJPL. Ketua Umum CIC Raden Bambang SS menyampaikan dugaan korupsi di Kepri ini dilakukan secara berjamaah dan telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Menurutnya, ada praktek-praktek kotor yang dilakukan oleh Gubernur Kepri Ansar dengan para mafia tambang. Ini kasus besar, seharusnya KPK gerak cepat untuk mengungkapnya, ucapnya Jumat 16 Desember 2022. Lebih lanjut, Raden Bambang memastikan dalam laporan ke KPK terkait dugaan korupsi Gubernur Kepri ini telah disertai dokumen yang sangat lengkap. Dokumen tersebut antara lain hasil temuan penyelewengan anggaran dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK, bukti visual berupa eksplorasi tambang dan reklamasi. CIC meminta KPK agar segera menyeret para pelaku korupsi tersebut ke penjara. Jangan kasih ruang sedikit pun bagi para koruptor, sambungnya. Menurut Raden Bambang, berdasarkan hasil audit BPK ada temuan sekitar 132 miliar rupiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai sekarang. Dan CIC menduga dana tersebut telah raib. Tidak ada reklamasi yang dilakukan di lokasi eksplorasi tambang yang selama ini dilakukan, ungkapnya. Dengan kondisi tersebut, Raden Bambang menyebutkan dampaknya di Kepri sekarang ini lingkungannya banyak kubangan-kubangan seperti danau. Apabila DJPL digunakan semestinya, maka lokasi di bekas tambang tersebut akan kembali seperti semula, jelasnya. Sebelumnya warga Batam Syariah Lubis melaporkan dugaan mafia tambang di Kabupaten Bintan, Provinsi Riau. Dia menduga ada kasus-kasus di pemerintah provinsi Pemprov Kepri, terutama di Kabupaten Bintan terkait kasus pertambangan. KPK sendiri mengakui akan mendalami adanya laporan terkait dugaan mafia tambang tersebut. Hal ini telah disampaikan juru bicara KPK Ali Fikri. Kami tindak lanjuti dengan verifikasi dan telaah lebih dahulu untuk memastikan terpenuhinya syarat sebuah laporan dugaan korupsi, tegasnya. Bagaimana tanggapan Anda selaku Ketua Umum CIC tentang dugaan korupsi dana PJL Kepri yang melibatkan Gubernur Kepri? Ya, saya menanggapi ini sesuai laporan masyarakat Batam, Saril, dan ini sudah KPK jangan lagi tarik ulur tentang kasus ini, dan ini harus diusut dengan tuntas. Karena apa? Keterlibatan gubernur dana hasil audit BPK 135 miliar ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Gubernur Kepri Ansar itu. Nah, saya minta KPK segera menangkap dan mengusut tuntas Gubernur Kepri termasuk mafia-mafia yang terlibat dalam dana DPJL Provinsi Kepri ini. Pandangan Anda bagaimana korupsi di Kepri saat ini? Dan kepandangan saya itu gini, korupsi di Kepri itu ibaratnya seperti sudah stadium 4. Virus yang stadium 4 yang sudah tidak bisa ditelaah lagi. Jadi memang harus KPK jangan lagi tarik ulur dan jangan kasih ruang kepada koruptor yang ada di Indonesia, khusus di Provinsi Kepri. Siapapun yang terlibat pejabat di sana jangan pandang bulu, sikap. Baik Pak Raden Bambang, apa harapan Anda sebagai Ketua Umum CIC kepada pihak KPK? Nah, saya berharap KPK jangan lagi mengasih ruang karena korupsi yang ada di Kepri itu sudah dilakukan berjamaah dan sudah ada faktor-faktor kotor yang dilakukan mereka, termasuk saat Ansar masih menjadi Bupati Bintan saja sudah melakukan korupsi yang sampai saat ini kasusnya dipendam. Jadi saya minta kepada Ketua KPK Firly Bahuri segera mungkin, perlu digarisbawahi, segera mungkin tangkap dan penjarakan Gubernur Kepri Ansar Ahmad termasuk antek-anteknya, karena kasus korupsi di Kepri itu sudah menjadi virus. Laporan Mary, kameramen Burhanuddin. Selamat siang pemirsa.